Ular lanang atau raja kobra, Ophiopagus hannah, adalah spesies ular berbisa terpanjang di dunia. Ular ini endemik di sebagian India hingga Asia Tenggara. Ular ini juga merupakan salah satu reptil nasional India. Sebutan-sebutan lokal untuk ular ini diantaranya, orai totok, Sunda, tedung selor, atau tedung selar, Melayu, dan ula anang, Jawa. Taksonomi. Hamadryas hannah adalah nama ilmiah yang digunakan pertama kali oleh naturalis Theodore Edward Cantor pada tahun 1836 yang mendeskripsikan 4 spesimen ular lanang, 3 spesimen diperoleh dari Sundarban, India, dan 1 spesimen diperoleh dari Kolkata. Takson Najabungarus diusulkan oleh Hermann Schlegel pada tahun 1837 yang mendeskripsikan spesimen ular lanang dari Jawa. Takson genus Ophiopagus diusulkan oleh Albert Gunther pada tahun 1864. Takson ini diperoleh dari kecenderungan ular ini untuk memangsa ular lain. Identifikasi. Panjang tubuh ular kobra umumnya berkisar antara pukul 3,18 sampai 4 meter. Spesimen terpanjang yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 5,85 meter. Ular jantan berukuran lebih besar daripada ular betina. Tubuh bagian atas, dorsal, berwarna zaitun, coklat kekuningan, atau keabu-abuan, dengan bagian kepala yang berwarna cenderung lebih terang. Bagian bawah tubuhnya, ventral, berwarna kelabu atau kecoklatan, dengan daerah leher berwarna kekuningan yang dihiasi bercak kehitaman. Pada ular muda, tubuhnya berwarna lebih gelap atau kehitaman, dan dihiasi dengan belang-belang kecil berwarna putih atau kekuningan. Walau begitu, belang-belang tersebut terkadang masih terlihat ketika dewasa, walaupun lebih samar. Kepala ular kobra berukuran besar dengan moncong yang cenderung pendek dan tumpul. Tidak seperti ular lain pada umumnya, di belakang perisai, sisik, pariental, ubun-ubun, terdapat sepasang perisai oksipital berukuran besar. Perisai labial, bibir, berjumlah 7 buah, beberapa di antaranya bersentuhan dengan mata. Pupil mata besar dan bundar. Sisik-sisik dorsal terdiri sebanyak 15 deret di bagian tengah badan. Sisik ventral sebanyak 215 hingga 262 buah. Sisik anal tunggal, sisik-sisik subkaudal sebanyak 80 sampai 120 buah, sebagian berupa sisik tunggal dan sebagiannya lagi berupa sisik berpasangan. Penyebaran dan ekologi. Ular kobra tersebar luas mulai dari sebagian India, Maharashtra, Karnataka, dan Delhi, Arunachal Pradesh, Sikkim, West Bengal, Bihar, Orissa, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, dan Kepulauan Andaman, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Tiongkok, Fujian, Guangdong, Hong Kong, Guangxi, Hainan, Yunnan, Sichuan, Tibet, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Sumatera, Cape Mentawai, Cape Riau, Bangka Belitung, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina, Balabat, Jolo, Luzon, Mindanao, Mindoro, Negros, Palawan, Panay, Cebu, Bohol, Samar. Ular kobra hidup di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1.800 meter dpl. Habitat utamanya meliputi hutan, rawa-rawa, daerah bersemak, lahan pertanian, dan bahkan di sekitar pemukiman. Ular ini biasanya bersarang di lubang tanah, tumpukan bebatuan, semak-semak rimbun, atau sela-sela akar pohon. Ular ini terutama menyukai lokasi yang ditumbuhi bambu dan juga kawasan hutan mangrove. Perilaku. Ular kobra diketahui adalah ular diurnal atau berkelana sepanjang hari, tetapi ular ini jarang terlihat pada malam hari. Makanan. Ular kobra adalah ular yang terkenal sebagai pemangsa ular lain, termasuk ular yang juga berbisa. Spesies ular yang diketahui menjadi mangsa utama ular ini diantaranya kobra India, krait, ular tikus, rhabdophis, ular serigala, dan bahkan sanca kecil. Selain ular lain, ular kobra juga memangsa jenis-jenis kadal, hewan pengerat, dan burung. Setelah memakan mangsa berukuran besar, ular ini dapat bertahan hidup tanpa makan lagi selama beberapa bulan.
Hal ini karena metabolisme tubuhnya yang lamban. Pertahanan diri. Ular kobra dianggap tidak agresif. Biasanya akan menghindar jika diganggu, tetapi diketahui sangat agresif ketika menjaga sarang atau telur-telurnya. Apabila marah, ular ini akan mengangkat bagian depan badannya, mengembangkan lehernya membentuk sendok, seperti kobra lain pada umumnya, memperlihatkan taringnya dan mendesis nyaring. Ketika menggigit, ular ini akan menahan cengkraman mulutnya sampai sekitar 8 menit. Reproduksi. Ular kobra adalah satu-satunya ular yang mampu membuat sarang di mana sarang tersebut dibentuk dari tumpukan dedaunan kering, biasanya dedaunan bambu kering. Biasanya sarang dibuat di dasar pepohonan, dengan tinggi sarang mencapai 55 cm, pukul 0,55 meter, dan lebar mencapai 140 cm, 1,4 meter, pada bagian dasarnya. Sarang ini setidaknya memiliki satu ruangan untuk ular betina bertelur, ovipar. Jumlah telur yang mampu dihasilkan berkisar antara 7-43 butir, dengan 6-38 butir dapat menetas setelah diinkubasi selama 66-105 hari. Temperatur dalam sarang bervariasi berdasarkan elevasinya dari 13,5 sampai 37,4 C. Ular betina menjaga sarangnya selama 2-77 hari. Anak ular yang baru menetas masing-masing berukuran panjang antara 37,5 sampai 58,5 cm dan bobotnya antara 9 sampai 38 gram. Ada banyak jenis spesies ular di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, ada sekitar 600 spesies ular berbisa yang ditemukan di bumi, dengan 200 spesies di antaranya dapat menyebabkan bahaya nyata bagi manusia. Dua di antara jenis ular yang berbahaya adalah kobra dan king cobra. Memiliki nama yang mirip, kedua jenis ular ini sebenarnya mempunyai perbedaan yang jelas. Ular kobra merupakan anggota genus Naja, sedangkan ular king cobra. Kobra bisa memakan ular lain. Ini berbeda dengan spesies kobra yang tidak melakukan kebiasaan tersebut. Perbedaan lainnya adalah beberapa kobra jenis piting cobra adalah anggota dari genus Ophiopagus. Lalu jika dilihat dari kebiasaan memakannya, king memiliki kemampuan untuk menyemburkan bisa atau racun, di sisi lain king cobra tidak mempunyai kemampuan ini. Berikut ini adalah 5 perbedaan kobra dan king cobra. 1. Ukuran kobra dan king cobra memiliki perbedaan dari segi ukuran. King cobra memiliki ukuran yang lebih panjang, bahkan ular ini kerap disebut sebagai jenis ular berbisa terpanjang di dunia. Rata-rata panjang ular king cobra adalah 3,65–5,4 meter. Lebih panjang dari rata-rata ular kobra yang hanya mencapai 0,63 meter. Selain panjang, rata-rata bobot king cobra juga lebih berat ketimbang rata-rata bobot ular kobra. Bobot king cobra umumnya berkisar dari 4,5–9 kg, sedangkan spesies kobra hanya berbobot rata-rata 2,26–4,5 kg. 2. Makanan dan racun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, king cobra memiliki kemampuan untuk memakan ular lainnya. Sedangkan sebagian besar spesies kobra hanya memakan hewan pengerat atau burung. Kemudian dari kemampuan mengeluarkan bisa, ular king cobra memiliki tingkat berbahaya yang lebih tinggi daripada ular kobra biasa. Jumlah racun yang disuntikkan king cobra per gigitan relatif besar dan mampu untuk membunuh banyak orang. Sementara itu, racun pada gigitan kobra tidak mampu mengeluarkan potensi untuk membunuh sebanyak king cobra. Menariknya, ada jenis kobra yang sanggup menyemburkan racun hingga sejauh 2,4 meter seperti kobra penyembur Jawa, Naja sputatrix. Kemampuan ini tidak ada pada king cobra. 3. Penampilan selain ukuran, ular kobra dan king cobra juga memiliki perbedaan dari tampilannya. Sekilas kedua ular ini memang terlihat mirip karena dapat mengembangkan semacam hood atau tudung di bagian leher untuk menakuti musuh atau predator. Namun pada king cobra, ukuran hood itu cenderung lebih kecil dibandingkan ular kobra biasa. Terlepas akan hal tersebut, rata-rata king cobra mempunyai kepala yang lebih lebar dibandingkan ular kobra. Tak hanya itu, pada leher belakang king cobra juga terdapat pola chevron. Ini berbeda dengan ular kobra di mana tidak semua jenis ular ini memiliki pola tersebut di bagian belakang lehernya.
4. Perilaku dan habitat king cobra dapat melompat hingga 1,2 meter di udara dan menggigit seseorang di bagian atas tubuh mereka, sedangkan tidak semua spesies kobra dapat melakukan hal ini. Jika dibedakan berdasarkan habitat, kebanyakan kobra hidup di pepohonan dan gurun, sementara king cobra sering ditemukan di daerah berpenduduk untuk mencari makan. King cobra jarang direkomendasikan sebagai hewan peliharaan. Ini berbeda dengan spesies kobra yang dipelihara dalam situasi tertentu. Baca juga, kerajaan ular king cobra ditemukan membentang dari Indonesia hingga India. 5. Usia ular kobra memiliki rata-rata usia hidup yang lebih pendek dari king cobra. Ular kobra dapat hidup sekitar 12 tahun. Sementara king cobra bisa mencapai usia 15 hingga 20 tahun. Meski begitu, hal tersebut tergantung pada spesies tertentu serta status penangkaran ular tersebut. Semua jenis ular cenderung hidup lebih lama ketika disimpan di penangkaran daripada di alam.